Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang fenomena bulan dan gerhana. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran tandus dan kering, banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan daratan tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala rotasinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Fenomena-fenomena yang terjadi diantaranya adalah kenampakan bulan dari bumi yang selalu berbeda atau sering disebut fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan kenampakan bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan tersebut adalah bulan baru. Terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya atau kuartir pertama. Bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama atau kuartir kedua. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan yang menyebabkan pasang bulan dan gravitasi matahari yang menyebabkan pasang matahari mempunyai arah yang sama atau searah. Pasang purnama ini terjadi pada saat bulan mengalami fase bulan baru atau pada saat fase bulan purnama. Ilustrasinya, pada saat pasang di titik A atau titik B terjadi, di titik C dan D mengalami surut pada titik terendah. Pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Pada ilustrasi, yaitu terjadi pada titik C dan titik D. Ada 2 penanggalan bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari, yang disebut kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari, yang disebut kala revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari.
Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis lurus. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan dengan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama, dan apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Pada gerhana bulan sebagian, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Pada gerhana bulan penumbra, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Demikian penjelasan Ibu tentang fenomena bulan dan gerhana. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dalam video ini. Selalu sehat buat kalian dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum.